Oke, kembali dengan saya Stefanus Hadi Pratama, J1B02028. Saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Kita lanjut slide yang kedua. Yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, itu biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi termasuk dalam biaya overhead pabrik. Dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, yang kelima yaitu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yang keenam yaitu biaya overhead pada lainnya secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Oke, ada beberapa teman ini lanjutannya dalam penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang dimaksud ini adalah dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya pabrik dengan hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Dalam ini saya simpulkan bahwa biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut penghubungan dan departemen. Ini intinya dalam penanggung biaya overhead pabrik itu adalah pembantu seperti misalnya itu departemen pembangkit tenaga listrik, departemen dan perawat bengkel. Maka biaya overhead pabrik meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen pembantu ini, yang meliputi biaya tenaga kerja, reparasi, pemeliharaan, aktivitas tetap, asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Kita lanjut slide yang kedua. Oke, penentuan biaya overhead pabrik. Dalam menentukan penentuan biaya overhead pabrik ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik ada beberapa diperhatikan: tingkat kegiatannya, kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Yang pertama itu kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik yang sesuatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa perhatian dan pada jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis, dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan inter perusahaan. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Dalam memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk ada faktor-faktor tertentu. Yang pertama yaitu harus memperhatikan jenis overhead pabrik. Yang kedua yaitu harus diperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan. Kita lanjut. Pembebanan overhead pabrik, biaya overhead pabrik pada produk dalam metode forecasting ada contoh yaitu pada PT Eleona Sari menerima 100 macam pesanan, menghabiskan waktu pengerjaan selama 75.000 jam mesin dalam tahun 19x1 dan tarif BOP ditentukan sebesar 140 per jam mesin. Maka BOP dibebankan kepada produk adalah sebagai 10.500.000 yaitu 140 dikali 75 jam mesin, dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Ini ada ketetapan dalam barang proses overhead itulah 10.500.000. Nah, dalam biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu 10.500.000. Ini peletakannya yang berbeda.
Kita lanjut, dalam pembebanan biaya overhead publik kepada pabrik dalam metode forecasting. Ya, jika menggunakan metode forecasting, maka biaya overhead publik tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok kesediaan. Nah, dalam perhitungan ini adalah 72,50 dikali 75.000 jam mesin. Hasilnya yaitu 5.437.500 dan dicatat dengan jurnal berikut. Barang dalam proses overhead pabrik yaitu 5.437.500, peletakan yang berbeda sekaligus dengan biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Ini peletakan yang dalam peletakan angka yang berbeda akan menghasilkan peletakan dan hasilnya berbeda juga. Kita lanjut, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Ada beberapa contoh dalam menggunakan pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu terdiri atas ini contohnya. Pada tahun berjalannya biaya overhead pabrik yang bersama-sama terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik bersama-sama ibarat pada ilustrasi tabel 1. Biaya overhead pabrik yang bersama terjadi ialah sebesar 10.700 dengan rincian ibarat tercantum dalam tabel 6.2. Selisih biaya overhead pabrik bersama terjadi dengan dibebankan kepada produk ialah sebesar 200.000, yaitu 10.700 dikurang 10.200. Ini adalah gambar yang dimaksud. Nah, gambar-gambar yang dimaksud tadi itu biaya bahan penolong yang V yaitu 1.100.000 dan selanjutnya. Ini beberapa tahap-tahap yang harus kita perlukan untuk menentukan PTH-nya secara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tahun 19 kali 1 pada kapasitas sesungguhnya yang tercapai. Ini yang terakhir yaitu berlaku terhadap selisih biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Rekening selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan. Hal ini dilakukan dengan alasan biaya selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan berikut. Setiap akhir bulan biaya overhead pabrik yang dikurang atau lebih dibebankan dibandingkan rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Rekening selisih biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditangguhkan atau di deferred tax credits. Hal ini dilakukan dengan alasan hanya bahwa selisih biaya overhead pabrik terjadi pada bulan tertentu. Ini pada gambar di bawah yang merupakan pemindahan selisih biaya overhead pabrik rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Ini contoh dalam menjalankan biaya overhead pabrik. Inilah contoh. Itu kita bisa melihat bahwa berbagai rekening yang dikredit itu akan membandingkan pada catatan BOP sesungguhnya. Dan selanjutnya ini kita bisa mudah untuk menaati gambar-gambar ini. Ini adalah pindahan selisih biaya overhead pabrik ke rekening selisih biaya. Ini perpindahan tertentu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya kata-kata saya. Saya minta maaf pada PPT ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya juga. Terima kasih dari saya mengucapkan yaitu salam sukses.